بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jujur, umat Islam sekarang ini sedang mengalami krisis ketuhanan. Sekali lagi saya perjelas, umat Islam sekarang ini, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, sedang mengalami krisis ketuhanan. Artinya apa? Artinya kita lebih percaya manusia daripada Tuhan itu sendiri. Iya, kita sholat, tapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih percaya manusia. Itulah sebabnya kita mudah diadu domba, mudah diprovokasi, mudah ditarik sana sini. Iman kita punah. Itulah saya katakan krisis ketuhanan. Saudara, jujur, memang iman itu berat. Sehingga Allah mengatakan, apabila seseorang ada sebesar biji serai di hati orang itu sudah dijamin masuk surga. Begitu susahnya iman itu. Iman itu pahit. Tapi sekalipun pahit, bagi orang yang beriman, tetap dia telan. Karena mereka mengimani bahwa di dalam pahit itu ada kesembuhan. Ibarat jamu, saudara. Jamu itu pahit, tapi bagi orang yang sakit, kepingin sembuh, tetap dia minum. Iman itu berat. Ibarat kita menggenggam bara api di kedua tangan ini. Sekalipun panas, dia tetap pegang kuat-kuat. Karena mereka yakin dan mengetahui, menyaksikan bahwa di dalam api itu ada terang. Mereka tahu ketika api itu dilepas, maka gelaplah perjalanan
Subhanallah. Iman itu berat. Karena orang beriman itu menderita. Apa sebab? Karena dia diuji terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan kita kepada Allah, semakin tinggi juga ujiannya. Inilah banyak orang yang tergelincir, tidak kuat. Saya masih ingat kata-kata mutiara kakek saya. Sering sekali diucapkan sama kita-kita. Termasuk si Ola disindir. Apa kata beliau? Wahai jasad, tanggunglah penderitaan. Wahai roh, nikmatilah hasanah. Subhanallah. Tanggunglah penderitaan. Setelah itu kamu akan menikmati hasanah, keselamatan. Artinya apa? Apapun yang menimpa diri kita, suka atau tidak suka, baik atau buruk, kita harus bersabar. Karena di dalam sabar itu ada nikmat. Mereka tetap bersabar sekuat tenaga. Apa sebab? Karena mereka tahu bahwa ini datang dari Allah. Ketika saya menolak, sama saja saya menentang Allah. Inilah orang-orang beriman. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia betul-betul beriman, dia betul-betul percaya kepada Allah. Begitu percayanya kepada Allah, sehingga dia menyerahkan dirinya kepada Allah secara total. Hidup dan mati itu diserahkan kepada Allah. Susah senang diserahkan semua kepada Allah. Maka dia menjadi orang merdeka. Ketika dia ditimpa suatu musibah, suatu penderitaan, dia tetap menikmati bersama Allah Subhanallah. Inilah orang beriman. Orang betul-betul percaya kepada Allah. Dia serahkan dirinya kepada Allah. Hidup mati itu diserahkan kepada Allah. Susah senang diserahkan kepada Allah. Sehingga dia menjalani hidup itu dia bebas. Menikmati. Tidak ada kepedihan bersama Allah. Tidak ada penderitaan bersama Allah. Itu hanya pandangan orang aja. Tapi kita yang menjalani luar biasa nikmatnya. Inilah orang beriman. Mereka tahu bahwa segala sesuatu itu datang daripada Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat ketika Allah
menahan. Baru-baru ini kita hebohkan pemilihan presiden. Yang menang dituduh curang. Lalu yang kalah ini mau dituduh apa? Sangat keliru kita dalam beragama ketika yang menang itu kita anggap curang. Tidak ada yang bisa memberi kemenangan ketika Allah menolak. Tidak ada yang bisa memberi manfaat ketika Allah menolak. Dan tidak ada yang bisa menolak ketika Allah menghendaki. Salah kita beriman ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai harapan kita, sehingga kita menuduh orang lain itu curang. Salah kita beriman. Dari mana kita memahami iman seperti ini? Padahal sudah dijelaskan salah satu di dalam rukun iman itu ada 6 qadrat iradat. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang akan terjadi tanpa ketentuan Allah. Saudara, kita ini terancam loh. Terancam kita ini. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak mensyukuri atas segala nikmatku dan tidak bersabar atas segala ketentuanku, siksaku sangat pedih. Barang siapa yang tidak menerima ketentuan Allah, siksa Allah sangat pedih. Subhanallah. Mari kita betul-betul berjalan di jalan yang betul-betul sudah ditentukan oleh Allah. Jangan menolak, jangan memberontak. Ketika kita memberontak, sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, kita akan menjadi musuh-musuh Allah. Kalau kita menjadi musuh Allah, tidak berguna lagi kita beribadah. Sekali mau kita beribadah, cungkir balik. Kalau kita bermusuhan dengan Allah, apa gunanya? Iman itu berat, saudara. Berat. Bukan mudah. Itulah sebabnya banyak orang tergelincir. Sementara iman itu pahit, menderita. Di sisi lain tidak ada yang kepingin menderita. Sebenarnya bukan menderita. Pandangan orang menderita, tapi kita menjalani, enjoy saja. Dan saya ingin menyampaikan di sini, saudara, karena iman itu diperlukan suatu kesabaran. Inilah kekuatan para arif billah adalah kesabaran, sehingga dia betul-betul menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar? Saya kasih satu ilmu.
Puasalah Senin Kamis rutin. Insya Allah kita akan menjadi ahli sabar. Sekali lagi, puasa Senin Kamis, dan insya Allah kita akan menjadi ahli sabar. Sabar adalah modal utama untuk menjaga keimanan kita kepada Allah. Sabar adalah benteng kita untuk menjaga keimanan. Semoga kita bisa bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.